Greatest thing that humans ever made, the Vespa. Halo guys, kembali lagi di channel Teropong Film. Di video kali ini, kita bakal ngebahas film yang berjudul Luca, disutradarai oleh Enrico Casarosa. Film keluaran terbaru Disney tahun ini menceritakan tentang keberanian seorang anak laki-laki bernama Luca bersama teman-temannya bernama Alberto dan Giulia. Biar nggak penasaran, langsung aja yuk simak videonya. Let's go! Film ini dimulai dengan dua orang yang pergi memancing di daerah terlarang yang terkenal dengan keberadaan monster laut. Tiba-tiba muncul monster laut yang menghampiri kapal mereka. Monster laut itu mendekati kapal dan mengambil barang-barang yang ada di kapal. Sayangnya, monster laut itu ketahuan. Ia pun segera berusaha untuk kabur. Akan tetapi, monster laut itu tersangkut oleh jaring. Meskipun begitu, untungnya ia berhasil meloloskan diri. Jauh di bawah laut, terdapat kehidupan bagi monster laut. Monster laut ini bernama Luca yang ditugaskan oleh ibunya untuk menjaga ikan-ikan. Saat sedang menjaga ikan-ikannya, Luca melihat sebuah jam dan kartu yang asing baginya. Luca pun kembali mencari barang yang lainnya. Tiba-tiba, Luca melihat sebuah kapal. Luca menyebut kapal sebagai monster darat, sehingga ia pun segera bersembunyi. Melihat kapal tersebut, membuat Luca membayangkan apabila ia bisa pergi ke daratan. Saat ibunya memanggil Luca, ia menyembunyikan barang yang ia temukan dan segera kembali pulang. Di rumah, Luca menanyakan dari mana kapal itu berasal. Namun, ibunya malah melarang Luca untuk naik ke permukaan. Saat Luca pergi kembali untuk menjaga ikan-ikannya, Luca melihat barang-barang manusia dan mengambilnya. Kemudian, Luca juga menemukan pemutar musik milik manusia. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang dari belakang Luca. Karena kaget, Luca pun langsung bersembunyi. Ternyata, ia bukanlah manusia, melainkan monster laut yang bernama Alberto. Alberto mengambil pemutar musik itu dan pergi ke permukaan. Seketika, ia berubah menjadi manusia. Kemudian, Alberto menarik Luca ke permukaan, dan Luca pun berubah menjadi manusia. Alberto menenangkan Luca karena ia ketakutan. Luca pun memberanikan untuk melihat sekelilingnya dan melihat indahnya daratan. Karena takut dan tidak mau dimarahi oleh ibunya, Luca pun kembali pulang. Keesokan harinya, Luca membuat patung untuk menjaga ikan-ikannya. Setelah itu, ia langsung pergi menuju ke daratan. Ia kembali bertemu dengan Alberto, dan Alberto mengajak Luca untuk ke daratan. Alberto mengajarkan Luca bagaimana caranya berjalan di daratan, hingga Luca pun dapat berjalan. Setelah itu, Alberto mengajak Luca ke rumahnya. Di rumah Alberto, Luca melihat sebuah poster Vespa. Alberto mengatakan bahwa Vespa bisa mengantarkannya ke seluruh dunia. Kemudian, Luca dan Alberto pun membuat Vespa dari barang-barang rongsokan yang dimiliki oleh Alberto. Akhirnya, mereka pun berhasil membuat Vespa dan Luca kembali pulang. Keesokan harinya, mereka ingin mencoba mengendarai Vespa yang mereka buat. Karena Luca takut, hanya Alberto yang mencoba untuk mengendarai Vespa tersebut. Saat dikendarai, Vespa itu hancur. Meskipun begitu, Alberto tetap merasa senang, sehingga mereka kembali membuat Vespa. Luca pun mulai terbiasa berada di daratan dan bersenang-senang bersama Alberto di sana. Ibu Luca yang menyadari bahwa Luca tidak ada di sana, mulai mencari Luca. Setelah Vespa mereka jadi, Luca pun memberanikan diri untuk mengendarai Vespa itu bersama Alberto. Pada malam harinya, Luca melihat kota manusia dari kejauhan bersama Alberto.
Mereka pun memimpikan untuk naik Vespa sungguhan bersama. Saat Luka sampai di rumah, orang tua Luka memarahinya dan memintanya untuk berjanji tidak pergi ke permukaan lagi. Dan ibunya menghukum Luka dengan menyuruhnya untuk ikut dengan Paman Ugo selama sisa musim. Karena Luka tidak mau pergi bersama pamannya, Luka pun melarikan diri ke daratan. Agar tidak ditemukan oleh orang tua Luka, Alberto mengajak Luka ke kota untuk melihat Vespa sungguhan. Saat sampai di kota, Alberto menyuruh Luka untuk tetap tenang dan terlihat seperti manusia. Luka melihat kehidupan kota yang sangat ia sukai. Kemudian, Alberto dan Luka melihat seseorang mengendarai Vespa. Ia bernama Ercole. Alberto dan Luka sangat senang bisa melihat Vespa sungguhan. Kemudian, ada bola yang datang ke arah Luka. Anak-anak yang sedang bermain bola meminta Luka untuk menendang bola itu. Akan tetapi, bola itu malah mengenai Vespa tersebut dan membuatnya hampir terjatuh. Karena Ercole kesal, ia ingin menyeburkan Luka ke dalam kolam. Namun, ada seseorang perempuan yang menyelamatkan Luka. Ia bernama Giulia. Giulia pun menanyakan apakah mereka datang ke kota itu untuk mengikuti lomba Piala Porto Rosso. Karena bingung, akhirnya pun mereka pergi. Namun, Alberto menanyakan kepada Giulia apakah jika menang lomba tersebut akan mendapatkan hadiah atau tidak. Setelah diberitahu oleh Giulia bahwa dengan memenangkan lomba dapat membeli Vespa, Alberto dan Luka pun merasa tertarik untuk mengikuti perlombaan itu. Dalam perlombaan Piala Porto Rosso, terdapat lomba berenang, bersepeda, dan makan pasta. Alberto, Luka, dan Giulia membentuk sebuah tim untuk mengikuti perlombaan tersebut. Setelah itu, mereka bertiga pergi ke rumah Giulia. Ayah Giulia menyuruh Giulia untuk tidak ikut perlombaan itu lagi karena ayahnya tidak punya banyak uang untuk mendaftar. Akan tetapi, mereka berhasil membujuk ayahnya untuk bisa ikut perlombaan itu. Giulia juga memberikan Alberto dan Luka tempat menginap di rumah pohon Giulia. Ibu dan ayah Luka mencari-cari Luka hingga ke kota manusia. Keesokan harinya, Luka dan Alberto diajak ayah Giulia untuk mencari ikan. Dan berkat Alberto, mereka pun berhasil mendapatkan banyak sekali ikan. Mereka bertiga pun akhirnya mendaftar perlombaan tersebut. Di tempat pendaftaran lomba, Ercole kembali mengganggu mereka. Setelah itu, Ercole dan gengnya pun pergi. Mereka pun berlatih agar bisa memenangkan lomba tersebut. Saat Giulia sedang latihan berenang, Ercole datang kembali mengganggu mereka. Karena diganggu oleh Ercole dan teman-temannya, Alberto hampir saja ketahuan. Setelah itu, mereka pun pergi dari sana. Ibu dan ayah Luka mencari Luka dengan cara menyuburkan setiap anak ke air atau menyiram air ke setiap anak. Luka menyadari keberadaan ayah dan ibunya yang sedang mencarinya. Di malam hari, Giulia mengajak Luka untuk pergi melihat bintang dengan teleskop. Luka merasa sangat senang dan tertarik dengan luar angkasa. Giulia mengatakan bahwa ia bisa mendapatkan buku tentang luar angkasa di sekolah. Luka meminjam buku milik Giulia. Keesokan harinya, mereka pun kembali berlatih. Begitupun hari-hari selanjutnya. Ibu Luka menyesal karena telah membiarkan Luka pergi. Tiba-tiba, mereka melihat Luka dan segera mengejarnya. Melihat Luka yang selalu bertanya tentang sekolah kepada Giulia, Alberto pun merasa kesal dan mengajarkan Luka untuk bersepeda dengan benar. Akan tetapi, mereka berdua malah jatuh ke laut. Saat kembali ke daratan, mereka pun bertengkar tentang Luka yang ingin pergi ke sekolah. Kemudian, Luka menanyakan kepada Giulia apakah ia bisa pergi ke sekolah. Karena tak senang dengan hal itu, Alberto menunjukkan bentuk aslinya kepada Giulia. Giulia pun merasa takut melihat rupa asli dari Alberto.
Melihat reaksi Giulia, Luca mengatakan bahwa Alberto adalah monster laut. Melihat kelakuan Luca, Alberto pun pergi meninggalkan mereka. Giulia pun menyadari bahwa Luca juga monster laut. Ia pun menyuruh Luca untuk pergi karena ayahnya memburu monster laut. Luca pun kembali ke tempat Alberto dan meminta maaf. Namun, Alberto menyuruh Luca untuk pergi. Luca mengatakan kepada Alberto bahwa ia akan memenangkan lomba itu dan kembali membawa Vespa. Keesokan harinya, perlombaan pun dimulai. Luca memisahkan diri dari tim Giulia. Saat lomba berenang akan dimulai, Luca datang menggunakan kostum yang pernah dipakai oleh Alberto. Dan ia pun berjalan di dalam air hingga kembali ke permukaan. Kemudian, lomba kedua adalah makan pasta. Giulia membantu Luca untuk menggunakan garpu dengan benar. Giulia memimpin perlombaan tersebut. Akhirnya, Luca dapat berhasil menghabiskan pasta itu dan melanjutkan lomba bersepeda. Akan tetapi, cuaca menjadi mendung. Ercole berhasil membalap Giulia. Dari kejauhan, Luca membalap satu persatu peserta dan berhasil membalap Ercole. Di tengah perlombaan, hujan pun turun. Luca terpaksa harus meneduh agar tidak berubah menjadi monster laut. Tiba-tiba, Alberto datang membawakan payung. Namun, Ercole yang tidak senang melihat Alberto menendang Alberto, hingga Alberto terjatuh dan terkena air hujan, yang membuat Alberto berubah menjadi monster laut. Melihat hal tersebut, Ercole pun berusaha menangkapnya. Akan tetapi, Luca berhasil menyelamatkan Alberto dan menerobos. Ercole segera mengejar mereka. Giulia pun berusaha menolong Luca dan Alberto hingga ia terjatuh. Melihat Giulia terjatuh, Luca segera menyelamatkan Giulia. Ayah Giulia datang untuk menangkap monster laut. Gitu juga dengan yang lainnya. Setelah mengetahui bahwa monster laut tersebut adalah Luca dan Alberto, ayah Giulia tidak jadi menangkapnya. Ayah Giulia mengatakan bahwa mereka adalah pemenang dari lomba tersebut. Ayah Giulia melindungi Luca dan Alberto dari orang-orang yang ingin menangkapnya. Ercole pun dilempar oleh teman-temannya ke dalam kolam. Ibu dan ayah Luca menghampiri Luca dan memeluknya. Kemudian, manusia-manusia di kota itu menghapus lembaran mengenai penangkapan monster laut dan memberikan selamat atas kemenangan Luca dan Alberto. Alberto dan Luca pun berhasil mendapatkan Vespa yang mereka inginkan. Saat mengantar Giulia pulang untuk pergi ke sekolah, ternyata Luca diizinkan oleh orang tuanya untuk bersekolah bersama Giulia. Luca dapat bersekolah menggunakan biaya dari Vespa yang dijual kembali oleh Alberto. Akan tetapi, Alberto tidak ikut pergi bersekolah dan tetap tinggal bersama ayah Giulia. Meskipun begitu, Alberto tetap menyemangati Luca untuk terus berani. Dan cerita pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya.